Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 72. Saat dalam kondisi kritis, Papillon 800 mengingat Mumen Rider yang tetap berdiri di hadapan Deep Sea King, walaupun perbedaan kekuatan mereka sangat besar saat itu. Kemudian, Papillon 800 bangkit, lalu berkata kepada Shiver Hua-Hua, "Tunggu anjing sialan, kalau kau benar-benar kuat, itu justru jadi alasan aku tidak boleh lari." Melihat itu, Shiver Hua-Hua gemetar ketakutan. Dia berkata, "Kenapa kau memelototiku seperti itu? Padahal aku hanya makhluk tidak berdosa yang lucu. Kau ini benar-benar musuhku kan?" Setelah itu, Shiver Hua-Hua kembali melepaskan tinjunya secara membabi buta kepada Papillon 800 sambil berkata, "Aku harus membunuh semua musuh untuk membawa keadilan." Sambil terus dihujani pukulan, Papillon 800 berkata di dalam hatinya, "Ini pasti hukuman Tuhan, karena aku ikut andil dalam permainan seperti ini dan menodai nama pahlawan yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya." Saat itu dia kembali mengingat Mumen Rider saat bertarung melawan Deep Sea King, di mana dia berteriak, "Kau pasti bisa Mumen Rider, kalahkan monster itu, dan hati-hati dengan cairan yang dia keluarkan. Aku pengagummu, jadi kumohon jangan mati." Sementara itu, orang-orang kelas atas atau orang-orang kaya berharap Papillon 800 untuk segera menyerah. Mereka berkata, "Menyerah saja dasar bodoh, jangan bangun lagi, matilah, tidak ada yang bertaruh untukmu." Setelah itu, Papillon 800 menghubungi Markas lagi dengan berkata, "Markas, aku yakin aku tidak bisa menang, jadi katakan pada ibuku bahwa aku berhenti menjadi pahlawan, kemudian pindah ke kota yang jauh dan mendapatkan pekerjaan sungguhan di sana. Tolong lakukan itu untukku." McCoy berkata, "Baiklah." Tapi saat itu, McCoy pun terkejut karena Papillon 800 terlihat benar-benar serius. McCoy berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka dia akan sangat hebat dalam hal ini." Setelah itu, Shiver Hua-Hua melancarkan pukulan bertubi-tubi lagi, dan Papillon 800 bersiap untuk melepaskan tinjunya juga sebagai perlawanan terakhirnya. Tapi tiba-tiba, Saitama muncul entah dari mana dan langsung melepaskan tinjunya hingga Shiver Hua-Hua hancur berkeping-keping. Saitama berkata, "Siapa sih yang membiarkan hewan ini lepas?" Papillon 800 terkejut melihatnya. Begitu juga dengan sang sponsor dan juga McCoy. Saitama berkata, "Bro, wajahmu babak belur seperti itu. Apa kau baik-baik saja?" Papillon 800 berkata, "Aku selamat." Setelah itu dia mulai kehilangan kesadarannya. Tapi samar-samar dia melihat sosok Saitama, dan dia pun mengingat bahwa Saitama jugalah yang dulu mengalahkan Deep Sea King. Dia berkata, "Orang ini, bukankah dia?" Sebelum Papillon 800 atau Mad Devil Yankee menyelesaikan ucapannya, dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian seseorang datang sambil berkata, "Syukurlah kau mengatasi monster itu." Saitama menoleh ke arahnya sambil berkata, "Ya." Sementara itu sang sponsor marah besar. Dia berkata, "McCoy, apa artinya semua ini? Pahlawan lain mengalahkan monster itu. Apa yang akan terjadi dengan taruhan itu? Ini tidak seperti yang kau janjikan." McCoy berkata, "Mohon maaf, aku akan mempersiapkan permainan selanjutnya segera." Lalu dengan kesalnya dia berkata di dalam hatinya, "Sialan kau, pahlawan botak berjubah kelas A peringkat 39. Kau sudah mengacaukan semua ini." Setelah itu McCoy datang langsung ke lokasi untuk menemui Saitama. Dia berkata, "Tidak ada yang menyuruh kalian untuk datang ke sini. Kalian harus menahan diri kalian." Saitama menoleh ke arah Genos sambil berkata, "Kenapa kita malah dimarahi karena membunuh monster?" Genos berkata, "Itu tadi adalah level Demon. Harusnya itu akan jadi pencapaian hebat untukmu, Sensei." McCoy langsung berkata, "Papillon 800 sudah melemahkan monster itu sebelumnya, jadi hampir seluruh pencapaian jatuh kepadanya." Di dalam hatinya McCoy berkata, "Jadi mereka tidak tahu kalau sebenarnya monster itu cuma level Wolf." Saitama berkata, "Siapa yang peduli tentang pencapaian?" Setelah itu Child Emperor datang sambil berkata, "Apa kau kesal permainan curangmu digagalkan, Tuan McCoy?" Genos berkata, "Hai Child Emperor." Sementara McCoy yang mendengar itu mulai panik. Lalu dia berkata, "Curang? Apa maksudmu? Aku ada urusan, jadi aku permisi dulu." Setelah itu McCoy pun pergi. Sementara Child Emperor langsung menjelaskan semuanya kepada Saitama dan Genos. Mereka berdua bertanya, "Judi pahlawan?" Child Emperor langsung menunjukkan websitenya juga sambil berkata, "Ini website rahasianya. Lihat, ada peluang untuk setiap pahlawan." Genos pun mulai memahami situasinya. Dia berkata, "Jadi seperti itu ya?" Itu menjelaskan level bencana dan peringkat pahlawan yang tidak normal banyak kulihat. Tapi saat melihat website itu, Saitama justru sangat kesal.
Dia berkata, kau pasti bercanda ya, peluangku. Mereka menganggapku seperti halnya sampah. Lalu Child Emperor berkata lagi, sepertinya sisi gelap asosiasi pahlawan masih memiliki akar yang dalam. Jadi aku akan terus menyelidikinya. Genos berkata, kenapa kau memberitahu kami tentang ini? Child Emperor dengan sangat menyesalnya berkata, aku merasa bersalah telah meragukan dirimu sebelumnya. Genos berkata, jangan khawatir tentang itu. Sementara itu, Mad Devil Yankee sudah dibawa oleh Mumen Rider yang sebelumnya ternyata datang menghampiri setelah Saitama mengalahkan Shiver Hua-Hua. Mad Devil Yankee pun mulai sadar. Dia berkata, Mumen Rider berkata, apa kau sudah sadar? Kita hampir tiba di rumah sakit. Aku menonton siarannya. Kau sangat kuat sekali. Mad Devil Yankee berkata, tidak, kau salah. Level monster dan peringkatku semuanya hanya tipuan belaka. Mumen Rider berkata, peringkat dan level bukan masalah. Kau sudah berani melawan sesuatu yang lebih kuat dari dirimu tanpa ragu sedikit pun. Itu hebat sekali. Mad Devil Yankee terharu mendengarnya. Bahkan saat itu dia meneteskan air matanya sambil berkata, benar. Setelah itu tidak ada obrolan apapun lagi dan mereka terus melaju menggunakan sepeda menuju rumah sakit. Sementara itu di malam hari, Saitama tidak bisa tidur karena mengingat tentang peluang dia dalam taruhan itu. Tapi setelah itu Saitama memiliki sebuah ide. Dia pun menceritakannya kepada Genos. Genos berkata, maksudmu apa yang akan terjadi kalau kau menaruh taruhan untuk dirimu sendiri dan mengalahkan monster itu? Saitama berkata, jangan salah paham, ini hanya pengandaian. Kalau kita ingin menghentikan omong kosong judi pahlawan ini, aku kepikiran cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan membuat bandar kehilangan banyak uang. Genos berkata, kalau bandar kehilangan banyak uang, bukannya mereka tinggal memperluas jejak mereka untuk mendapatkan uangnya kembali? Saitama berkata, iya juga ya, kau mungkin benar ya. Setelah itu Saitama melihat kembali website judi pahlawan itu dan peluangnya ternyata sudah di-reset. Saitama berkata, peluangnya sudah diterbitkan. Itu artinya ada monster yang muncul. Setelah itu Saitama mengenakan kostumnya dan bergegas pergi sambil berkata, ayo berangkat Genos. Genos berkata, baik sensei. Saat itu mereka berlari cepat menuju monster yang sedang mengamuk. Mereka pun berlari cepat menuju monster yang sedang mengamuk di tengah kota. Lalu sambil berlari, Saitama memasang taruhannya pada dirinya sendiri. Tapi dia berpapasan dengan Jamret yang mengambil tas seorang wanita. Saitama bingung apakah dia harus mengalahkan monster terlebih dahulu atau dia harus mengejar Jamret yang kabur ke arah berlawanan. Akhirnya, Saitama memilih untuk mengejar Jamret dan dia pun berhasil menangkapnya. Sang wanita berkata, terima kasih banyak. Isinya adalah cenderamata dari orang tuaku. Genos berkata, sepertinya Tatsumaki sudah mengalahkan monsternya. Saitama pun menangis karena sudah kehilangan uang taruhan atas dirinya sendiri. Sementara para penduduk yang ada di sekitarnya berkata, kami sangat bersyukur pada kalian. Tangisannya deras sekali, benar-benar orang baik. Lalu dengan frustasinya Saitama berkata di dalam hatinya, apa aku benar-benar seputus asa ini? Apa aku melakukan ini semua demi uang? Hampir saja, judi itu menyeramkan. Setelah itu sang wanita yang tasnya dijamret tadi mengeluarkan sebuah cincin berlian untuk Saitama. Dia berkata, ini sebagai hadiah, ini hanya sedikit dari isi tasku. Saitama sangat tertarik untuk menerimanya, tapi setelah berpikir dan cukup ragu-ragu, dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan uang, dan pada akhirnya dia mengembalikannya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 72. Money